Berdiri dengan posisi yang saya peragakan, selanjutnya dilakukan gerakan ke arah depan samsak dengan menggunakan kaki kanan pada peragaan ini. Kita dapat perhatikan posisi kaki yang bertumpu ke tanah itu tegak lurus, sedangkan kaki yang akan kita gunakan untuk melakukan tendangan ke badan samsak itu diangkat di atas lutut, selanjutnya dilentingkan melalui penggunaan lentingan lutut kaki. Perhatikan peragaan dengan putaran video pelan sehingga kita jelas dapat melihat alur dari kaki lentingan lutut setiap melakukan gerakan ke arah depan. Demikian pun sebaliknya, kalau kita melakukan gerakan dengan gerakan lurus ke depan namun datangnya kaki adalah diangkat di atas lutut, di atas pusar, selanjutnya digerakkan dengan lentingan lutut sehingga dapat kita lakukan gerakan dengan simpel ini hanya menggunakan lentingan lutut. Pelatihan menggunakan gerakan dari arah samping menuju lurus ke depan sepertinya memang kelihatannya mudah-mudah gampang, akan tetapi beberapa pakem atau faktor yang perlu diperhatikan sekali lagi itu gerakan dari lentingan lutut yang mengarah atau menuju ke badan samsak, sedangkan posisi kaki yang berada di tanah bertumpu di atas tanah itu tidak boleh goyah, apalagi setelah kaki kanan kita melakukan eksekusi gerakan ke arah depan. Nah, gerakan ini saya lakukan berkali-kali dengan durasi kecepatan yang agak lambat, supaya teman-teman yang pertama kali menggunakan media samsak ketika melakukan pelatihan atau mencoba melakukan gerakan seperti ini benar-benar dapat melihat alur dari kedatangan kaki setelah berada pada posisi yang sama, dan selanjutnya kaki yang berada di tanah tidak boleh goyah. Dengan demikian pada akhirnya power atau tenaga yang dilontarkan ke badan samsak itu menjadi kekuatan maksimal. Nah, gerakan melakukan olahraga menggunakan media samsak yang berayun memang berkali-kali saya katakan sedikit berbeda dengan menggunakan samsak pada posisi dalam keadaan diam. Nah, selamat pagi teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman pada channel YouTube ini dengan penampilan ataupun pengambilan gambar yang sangat sederhana, akan tetapi poin dari berbagi pengalaman ini adalah lihat pakem-pakem atau berbagi poin-poin ketika akan menggunakan media samsak berayun sebagai partnernya dalam melakukan olahraga. Lakukanlah gerakan berkali-kali. Memang apa yang saya tampilkan ataupun peragakan pada gerakan ini, sekali lagi ini kelihatannya mudah, akan tetapi kalau kita mencoba ya cukup menguras tenaga. Nah, kenapa demikian? Karena posisi kaki yang bertumpu di tanah, dia akan mendapat dorongan dari daerah samsak yang datang ke arah kita, dan selanjutnya kita harus mendorong samsak agar tidak menyentuh atau menggoyahkan posisi dari awal keberadaan kita. Dengan demikian dapat disimpulkan melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang berayun itu memang sedikit beda ketika menggunakan samsak dalam posisi diam. Kembali ke poin tutorial, dapat kita juga melakukan gerak-gerakan zigzag sedikit ataupun lari-lari kecil ketika akan menghafalkan melakukan gerakan dengan menjulurkan kaki ke depan dengan menggunakan lentingan lutut. Nah, gerakan ini adalah gerakan pelan yang saya lakukan supaya lebih jelas posisi kaki kiri sedikit maju ke depan, dan catatan masih pada porosnya, tidak boleh goyah di saat kaki kanan telah menyentuh di badan samsak. Dengan demikian pada akhirnya tenaga yang kita dorong atau keluarkan dari perasaan dalam tubuh kita yang dilakukan pelontarannya menggunakan kaki kanan itu akan benar-benar maksimal karena didorong oleh kaki yang bertumpu di tanah, dan
terutama paling penting adalah tenaga yang datangnya dari gerakan kaki yang mana kita gunakan untuk melakukan arah ke badan samsak. Nah, ini adalah beberapa versi posisi atau stand yang saya lakukan di saat akan mengeluarkan tendangan dari arah samping menuju ke badan samsak. Sepenuhnya itu yang akan mengenakan kepada badan samsak adalah tapak kaki. Akhirnya tapak kaki setelah menyentuh di posisi badan samsak, pada akhirnya akan menjadi tekanan. Kekuatan mana yang lebih unggul, apakah kekuatan samsak mendorong pada posisi kita, ataukah sebaliknya kekuatan dari dorongan kaki yang akan mendorong ke daerah samsak? Tentunya pada konteks ini yang kita harapkan adalah kekuatan kaki mendorong ke badan samsak. Nah, dengan demikian akhirnya kita tidak akan didorong oleh keadaan samsak yang mengayun ataupun menggoyahkan posisi awal dari kita melakukan gerakan atau posisi sikap untuk melaju ke daerah depan. Nah, ini gerakan yang saya lakukan secara perlahan-lahan, tentunya agar lebih jelas teman-teman kerabat pemula yang menggunakan media samsak sebagai partnernya dapat memperhatikan gerakan-gerakan kaki di bawah itu sepenuhnya menggunakan perpindahan kaki adalah dengan ujung kaki, atau arti dengan bukan sepenuhnya kaki menyentuh ke badan tanah, namun ya agar mendapatkan energi ataupun kelincahan yang maksimal, gunakanlah ujung kaki untuk melakukan pelangkahan, baik dia akan menuju ke arah belakang dan termasuk juga menuju ke arah depan. Posisi pinggul, posisi juga kecondongan badan ini sangat berpengaruh ketika akan melakukan gerakan lontaran ke depan. Saat kita sedikit melakukan kemiringan tubuh ataupun badan ke samping, kalau kita menggunakan kanan itu otomatis arah condongan kita adalah arah kiri. Demikian sebaliknya kalau menggunakan gerakan tendangan kaki kiri, kecondongan badan itu akan menuju ke arah samping. Posisi kecondongan badan tersebut sangat berpengaruh. Kalau kita melakukan condong badan terlalu keras ke bawah, yang tentunya ketika melakukan gerakan pada gerakan samsak dia akan betul-betul didorong ke arah badan. Nah, ini ya saya peragakan untuk melakukan gerakan tadi sepenuhnya itu menggunakan tapak kaki. Selanjutnya saya coba berbagi melakukan gerakan lurus, dan jadi ujung kaki itu akan menghadap ke atas seperti yang saya peragakan pada video-video sebelumnya. Nah, teman-teman kerabat semua, kembali saya coba narasikan bahwasanya olahraga samsak tersebut adalah olahraga yang sangat simpel, olahraga yang sangat murah, dapat dilakukan kapan saja. Bagi seorang saya yang sudah berusia 58 tahun kali ini, penggunaan samsak saya masih senang sebagai partner atau media olahraganya. Nah, dengan waktu 10 atau 15 menit per setiap pengambilan samsak saya rasa sudah cukup. Ya, mungkin karena faktor usia, kita harus akui secara alami dari gerakan napas, termasuk juga gerak-gerakan kita akan sangat berbeda ketika masih pada posisi usia-usia muda. Dan dengan demikian beberapa video yang saya berbagi pengalaman di channel YouTube termasuk sosial media di Facebook dan Instagram, selalu saya katakan usia-usia lanjut 40 sekian ke atas dengan durasi waktu 10-15 menit ya cukup lumayan untuk melakukan gerakan olahraga. Otot akan bergerak baik otot kaki, tumit, otot lengan, pinggul, pinggang, dada dan lain sebagainya tanpa disadari. Melakukan gerakan tendangan, melakukan sedikit gerakan jingkrak serta yang lainnya, itu secara otomatis sekali kita olahraga sudah mengolahragakan organ-organ tubuh kita seperti kaki, paha, tumit, pinggang, pinggul, lengan, dada dan organ-organ yang lainnya. Nah, kembali ke tutorial. Setiap mengangkat kaki seperti ini
posisi kaki yang bertumpu di tanah itu harus lurus, sedangkan kecondongan badan kita harus arahkan sedikit ke daerah samping. Sekian, terima kasih.